Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobian. Kali ini di sini udah ada Honda Supra Fit X. Jadi ini yang ada Supra Fit, Supra X sama Fit X. Dan ini sekitar tahun 2009. Lihat nih, bodinya masih original dari pabrik dan bawaannya. Ini adalah motor legendaris zaman dulu. Gue sempat belajar motor juga pakai motor ini sama Honda Karisma X juga. Dan ini kita lihat dari depan, desainnya legendaris. Jadi langsung aja kita bahas di bagian depan ada apa aja sih. Dan kira-kira desainnya tuh masih masuk nggak sih di tahun 2022? Langsung aja ikutin videonya sampai habis. Oke guys, dimulai dari depan, kita lihat di bagian headlamp terutama ya. Ini lampu semua menyatu di bagian atas, ada lampu utama dan lampu senja. Wih, nyala starternya dong. Ya, nyala, dan lampu jauhnya nyala kah? Ini mati juga nih. Oh, kayaknya mati lampu utamanya ya. Dan ini ciri khas lampu senja zaman dulu, pakai bohlam, dan bohlamnya tuh deket sama lampu utama. Kayak Karisma ada di balik sini, Supra Fit yang lama, yang Fit X sama Supra Fit yang lama, daerah-daerah sini juga lah. Terus lampu kiri kanan sennya di sebelah sini, di pinggir-pinggir, bentuknya lumayan sipit dan melebar. Terus untuk penerangan lampu utama sendiri nih standar bebek zaman dari tahun 2000 sampai 2009 itu rata-rata bohlam semua, bahkan sampai 2014 kayaknya. Dan Supra Fit sampai Supra X yang sekarang pun masih pakai bohlam. Bentuk dari headlampnya sendiri sih menurut gua bagus-bagus saja, cakep, dan nggak terlalu desainnya yang bisa diterima oleh banyak masyarakat lah. Jadi ini desain nggak jelek-jelek amat. Terus juga di bagian bawahnya di sini ada dasi atau dashboardnya, lumayan apa ya, familiar sama motor-motor bebek pada zaman dulu. Terus ini sayapnya windshield atau winglet gitu ya. Itu bentuknya hampir sama semua dari zaman dulu tahun 2000-an, pada zaman Astrea Prima, Astrea Star, Astrea Grand, sampai ke Supra X yang 2006-an, sampai ini yang Supra Fit X 2009 pun ini tebengnya kayak gini semua, tipis. Dan kalau misalnya motornya jatuh, ini kadang ada yang patah, ada yang copot, segala macem ya. Tapi ini enak, enteng, dan kalau kalian pengen servis karburator segala macem, ini bukanya gampang banget. Beda sama Supra X yang ini nih, udah sporty nih. Oke, untuk bagian spakbor sama rata-rata standar motor bebek juga spakbornya meruncing dan agak tumpul-tumpul gimana gitu. Jadi desain motor zaman dulu bisa dibilang ya lumayan monoton, tapi nggak jelek gitu. Terus di bagian ban, ini bannya udah digedein ya, udah upsize, dan ya ini ban zaman dulu nih. Ukurannya bukan 70-90 atau 80/90, tapi 2,50. 2,50 ini sekitar 80-80 apa 80-90 gitu ya. Terus juga ring 17 standar, velgnya jari-jari dengan ini listnya apa, velgnya ini masih chrome bagus, mengkilat, karatnya juga minim banget, cuman jari-jarinya udah agak kusam. Untuk shockbreaker depan dia pakai teleskopik biasa, standar bebek zaman dulu rata-rata teleskopiknya sama semua, rasanya juga sama semua, paling beda-beda tuning dikit aja. Cakramnya 3,5 mm dengan 2 piston pengereman cakram. Jadi kaliper pistonnya 2. Kalau buat ngerem ini agak berat, tapi remnya tuh nggak pakem. Padahal pakai 2 piston. Kalau kita di motor-motor GP 1000 cc, 600 cc ke atas gitu ya, yang pakai 2 kaliper, itu remnya dengan 2 piston tuh pakem gitu. Dan rilisnya tuh cepet dan enteng. Kalau ini kan namanya motor bebek ya, jadi walaupun pistonnya 2, dia ngeremnya tuh berat, tapi nggak pakem juga. Nah, makanya sekarang banyak motor yang pakai 1 piston doang, dan pengeremannya biar lebih ringan, terus lebih enteng aja sih pistonnya. Ya, untuk bagian depan kira-kira impresi gue kayak gitu, dan looks-nya bagus, nggak malu-maluin, dan masih diterima desainnya sampai sekarang. Oke. Di bagian stang, kita lihat sebelah kiri ada high beam, low beam, sen, dan klakson. Ini dari Supra Fit yang ini, terus Supra X sampai Karisma, sampai Supra X yang baru juga, ini rata-rata sama semua. Karisma sih yang agak beda di sininya. Untuk ini masih ada tuas jok karena masih pakai karburator dan belum auto choke kayak Toyota Kijang. Ini masih choknya manual. Terus di sebelah sini tengah nih, terutama untuk speedometernya udah dipasangin beneran kaca film, cuman yang buat speedometer ya, yang di abang-abang Scotland gitu ya. Terus di cutting stiker, jadi agak gelap gini ya. Fungsinya ya sebenarnya nggak ada sih. Cuman bikin lebih terlindung dari goresan aja mika speedometernya. Jadi kalau dibuka nih masih kinclong kaca speedometernya. Ini ada indikator bensin di pojok kiri atas, sayanya terpisah, dan ada indikator netral. Terus ada indikator high beam, speedometer sampai 140 km/jam, ada odometer di tengah dan logo Honda di atas, serta indikator gear, lengkap banget. Terus juga ini lagi sen yang terpisah tadi. Ini tahun 2009 udah lumayan lengkap, walaupun dia masih full analog, tapi instrumen untuk tahun ini tuh lumayan oke banget sih. Karena beberapa motor kayak Supra Fit yang lama nih, sama kayak Revo lama tuh ya, kayaknya
indikator gear gitu. Dan beberapa motor juga minim banget lah pokoknya, ini udah bagus. Dan untuk bagian batok kelapa di belakang, desainnya ini masih hitamnya bagus nih. Biasanya kan motor-motor udah pada luntur ya bagian bodi kulit jeruknya. Ini hitamnya masih bagus banget tuh, lihat tuh. Gokil. Jadi kinclong mulus kayak baru. Oke, di bagian mesin Supra Fit X ini mesinnya 100 cc SOHC dengan tenaga sekitar 7 PS. Ya, 7 PS. Seadanya aja dan torsinya cuma 0,74 kg M. Jadi sekitar 8 Nm. Ya, itu kalah ya sama Mio Z, Mio 125 ya kalah lah, 100 cc. Dan ini 4 speed manual, jadi bukan manual kopling tapi semi otomatis, jadi bebek biasa dengan karburator. Dan businya juga ini busi-busi NGK standar. Oke, untuk mesinnya sendiri sih untuk speed, untuk agresif itu motor ini tidak bisa diandalkan untuk kecepatan, tapi build quality-nya sih oke ya, karena kalau motor-motor bebek kayak gini nggak diservis berapa tahun juga masih bisa jalan. Cuman emang kalau buat nanjak dia agak loyo sih. Gua soalnya waktu dulu pakai motor ini buat latihan motor, dan emang sih pas digas gigi satu langsung habis napas. belum jauh gitu ya, rasanya napasnya langsung kayak Terus untuk bagian mesin kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dari akomodasi. Nah, di bagian sini ciri khasnya motor bebek dikasih jepitan, ada gantungannya juga, kembaran ya, kembar yang punya lu ya. Nih ada buat olahraga juga. Terus aslinya sih ini polosan ya. Dengan polosan kayak gini untuk bawa-bawa galon sih agak susah, cuman kalau beras bisa ditaruh sini. Nah, sebelah sini nggak ada laci ya, nggak kayak motor-motor di Thailand ya. Nah, untuk bagasinya sendiri kita harus cabut kunci, terus nyolok di bagian belakang. Ya elah, gua ngapain ribet-ribet ya. Oke, bagasinya 6 liter kurang, dan kapasitas tangkinya juga 3,7 liter. Tapi kalau dilihat-lihat 3,7 liternya si Supra Fit X ini nggak jauh beda sama 4,5 liter di Aerox. Jadi kayak bahkan gedean ini sih kayaknya. Cuman emang si Aerox kan agak dalam ya. Kalau ini kan melebar. Dan untuk bensin 3,7 liter ini dia konsumsi bahan bakarnya irit banget karena ini Honda 100 cc ya kan. Terus juga speednya nggak kencang-kencang amat, tenaganya kecil, jadi 1 liter bisa sampai 50 bahkan 60 km. Akinya ada di sini, jadi akinya lumayan sangat menutupi dan memakan bagasi ya, lihat tuh. Akinya soalnya masih aki basah, beda sama motor-motor sekarang yang udah pakai aki kering. Makanya dia perlu space yang gede banget dan makan tempat. Jadi walaupun ini aslinya kalau dilepas 7 liter, ditambah aki segala macam jadi 6 liter. Oke. Joknya empuk, lebar, layaknya bebek, dan masih oke kalau dipakai lama-lama. Sekarang kita bahas bagian belakang. Oke guys, di bagian belakang sebelah kanan sini, dan ini kita lihat pijakan kaki pemboncengnya masih karet, nyaman, dan lebar. Terus untuk knalpotnya ini sudah di custom, jadi nggak stroke ke bawah. Ini mepet banget dan ke dalam banget. Aslinya kan keluar ya. Ini knalpotnya masih ori, cuman leherannya yang sudah diganti. Gue juga pernah ngalamin dulu kayak gini, di semes terlalu mepet ngelasnya, jadi pas dipasang bengkok ke dalam nih. Terus kena baut-baut segala macam, shockbreaker juga, jadi harus direnggangin lagi. Untuk bagian sebelah sini, shockbreakernya dia ciri khas bebek-bebek zaman dulu, masih ada cover plastiknya. Walaupun motor-motor zaman sekarang beberapa kayak Supra juga masih ada cover plastiknya, cuman ulirnya masih warna chrome. Kalau sekarang kan udah rata-rata hitam semua, dalamnya hitam semua. Sekarang lebih apa ya? Kalau dulu zaman dulu tuh serba silver dan chrome. Tromolnya warna silver, armnya silver. Ini sebenarnya juga dulu warna silver mesinnya, shockbreaker silver, knalpotnya juga chrome. Jadi komponen-komponen yang gampang ngelotok, gampang karat. Makanya sekarang motor dijadiin hitam semua, biar nggak terlalu kelihatan kotor, nggak cepat berkarat juga kayak gini nih. Kalau chrome kan susah ngerawatnya. Oke, bagian remnya ini tromol dan kepakemannya tidak terlalu pakem dan nggak terlalu bisa diandalkan. Ya pokoknya remnya itu nggak terlalu pakem banget, tapi kalau buat harian ini cukup oke. Bannya sendiri ini sama belakang, jadi depan belakang sama bannya 80-90-an di ring 17 dengan apa namanya, velgnya masih bening banget, tidak ada karat, dan jari-jarinya memang agak sedikit burem. Ini modelnya emang yang burem ya, bukan yang chrome. Dan masih original juga, apa ya, rasanya zaman dulu tuh ban depan belakang sama kayak gini kurang enak rasanya kalau buat apa manuver gitu, karena ukuran depan sama belakang kan harusnya yang depan lebih kecil sedikit gitu ya, biar bisa lebih lincah. Kalau sekarang ini kan udah diganti, jadi yang depan sama belakang tuh sama, jadi rasanya kurang enak buat nikung-nikung. Bagian spakbor
Di sini rata aja, tidak ada instrumen yang berlebihan. Untuk lampu-lampu sendiri masih full bohlam, sen juga sama lampu remnya, dan masih ada bautnya di luar. Jadi kalau mau ganti bohlam tinggal copot baut dari sini, gampang banget. Oke guys, jadi sebelah kiri kita lihat tenda persnelingnya masih ada depan belakang dan modelnya besi. Beda sama Supra sama Karisma ke atas ya, udah pakai karet yang depan jadi lebih enak dan lebih bisa dicongkel. Untuk bagian standar ini standar semua, armnya juga kayak gini, standar bebek. Penutup rantainya juga udah modern yang warna hitam. Kalau yang zaman dulu kan warna silver terus ngelingkar kayak gini nih. Jadi nutupin semua rantai. Bisa sih dicopot setengah, cuman rasanya jadul. Kalau yang ini udah lebih modern. Dan armnya yang ini juga pengukur jarak rantainya juga udah bagus ya, ada garis-garisnya ini lebih kelihatan. Terus rantainya standar, belum ada stabilisernya juga karena tahun 2009 gitu kan, belum ada stabiliser juga. Jadi bagian kirinya kira-kira kayak gini bentukannya. Di sini tidak ada apa-apa kalau dibuka, harusnya kalau ada akinya. Jadi dia bisa nyimpen tempat, bagasinya lebih luas. Cuman untuk posisi duduk ini motor nyaman dan tidak ada masalah. Semua rata-rata orang Indonesia bisa naik ini motor karena posturnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga, jadi pas. Ya jadi kira-kira kayak gitu. Ini ada buka kunci buat bagasinya segala macam. Ini behelnya juga enak, soft touch dan pakai karet. Jadi kalau kita mindahin motor lebih nyaman. Oke, kira-kira segitu aja review kali ini Honda Fit X atau Supra Fit X di tahun 2009. Harganya udah murah banget dan ini dijual di angka 5 jutaan. Langsung aja kalian mampir ke showroom Akang Motor yang ada alamat deskripsinya di bawah. Ini motor dijual, by the way, odometernya di kisaran 12.000. Ya walaupun udah terputar lagi, nggak tahu gimana, tapi kondisinya oke banget. Starternya nyala, kita dengerin mesinnya sedikit. Tuh. Masih halus, masih enak, jadi langsung aja mampir ke alamat deskripsi di bawah.